Halo sahabat Kompas.com, balik lagi bersama gue Doni. Hari ini gue senang banget karena gue akan mereview salah satu mobil ramah lingkungan dari Toyota, yaitu Toyota Camry Hybrid. Dari pertama kali gue ngeliat desainnya, gue udah suka banget sama mobil ini. Nah, kita akan bahas mengenai performa, fitur, dan juga konsumsi bahan bakar dari Toyota Camry Hybrid ini. Dari eksteriornya, bagian depannya ini udah berubah banget dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kalau dari generasi sebelumnya itu menurut gue desainnya belum terlalu belum terlalu ikonik. Nah, sementara untuk Camry Hybrid atau generasi Camry yang terbaru ini desainnya udah lebih agresif dan juga lebih sporty. Gue suka banget karena lampu depannya semua ada LED. Terus juga dia juga lebih sipit dan juga tajam. Terus juga di bagian grillnya ini, grillnya emang terlihat lebih mungil. Nah, terus juga di bagian logonya nih ada aksen warna birunya, ini yang menandakan Toyota mendukung program elektrifikasi. Salah satu pembedanya dari Camry yang non hybrid, ini udah ada logo hybridnya di sini. Nah, terus juga Camry yang terbaru ini dimensinya juga lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Terus juga wheelbase-nya juga lebih panjang, sekitar 50 mm. Jadi di dalamnya pun juga jadi lebih luas. Di bagian belakangnya, ini lampu belakangnya Camry juga udah full LED. Terus karena tadi gue udah bilang ini secara dimensi lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya, yang gue suka juga salah satunya adalah di bagian bagasinya. Dan di bagasinya ini itu luas banget. Jadi untuk naruh koper ukuran besar untuk bepergian keluarga besar, ini muatlah di sini. Nah, di sisi kanannya kalian bisa menemukan ada aki dari Camry Hybrid ini. Jadi akinya disimpan di sini sehingga di engine bay-nya bisa lebih maksimal. Camry Hybrid ini dibekali dengan mesin 2500 cc 4 silinder. Nah, yang gue suka dari Camry Hybrid ini udah ada pegasnya, jadi udah nggak perlu lagi disangkut-sangkutin. Untuk Camry yang non hybrid itu tenaganya bisa sampai 183 PS dan juga torsinya 234 Nm. Tapi untuk yang versi hybrid ini tenaganya lebih sedikit, dia hanya 178 PS dan torsinya 220 Nm. Tapi kan dia udah ada dibantu dengan baterai dari sistem hybridnya. Jadi itu torsinya bisa nambah lagi sekitar 200 Nm. Jadi total torsi dari Camry Hybrid ini bisa mencapai 420 lebih Nm. Untuk horsepower sendiri ini diperkirakan lebih dari 200 horsepower karena dari Toyota sendiri juga tidak mengeluarkan secara resmi berapa horsepowernya. Oke, sekarang kita udah di bagian kabin Camry Hybrid. Begitu masuk ke dalam mobil ini tuh feel-nya langsung beda ya. Terasa banget naikin mobil mewah. Terus juga begitu kalian duduk, nih langsung disajikan dengan banyak tombol-tombol. Pertama dari posisi berkendara atau posisi mengemudi, ini benar-benar ergonomis karena ini bisa menyesuaikan dengan berbagai macam postur pengendara. Dari joknya sendiri kita mulai dari joknya dulu. Ini kursinya bisa naik turun secara elektrik. Terus juga buat maju mundur, kalian juga bisa ngatur posisi backrestnya. Nah, untuk setirnya ini juga bisa
tilt and telescopic, dan udah elektrik. Ini Toyota memberikan banyak material empuk atau soft touch di bagian mulai dari pintu, terus juga di dashboard sampai dengan setirnya. Ini setirnya juga dilapisi dengan kulit yang halus, jadi benar-benar nyaman banget untuk menggenggam setirnya. Terus juga joknya juga dilapisi dengan kulit, jadi membuat mobil ini benar-benar terlihat lebih berkelas. Ini kalian bisa lihat ada banyak banget tombol. Nah, ini di setirnya juga ada tombol nih untuk multimedia, terus juga ada cruise control. Terus ini belakangnya ada pedal shift. Nah, ini di bagian panel instrumennya ini udah high definition, terus juga banyak banget menu yang bisa diatur di sini, mulai dari fitur keamanannya atau keselamatan. Terus juga ada nih audio. Ini ada driving assist juga. Terus juga ini ada fuel economy atau fuel consumption, ini ada real time-nya dan juga ada average. Nah, ini ada untuk speedometernya. Nah, tapi bedanya dengan Camry non hybrid, jadi di bagian kanan sini tetap ada speedometer analog, tapi di bagian sininya dia nggak ada tachometer atau penunjuk RPM. Jadi dia hanya ada flow off untuk energinya nih. Jadi ada eco dan power. Jadi nggak ketahuan putaran mesinnya berapa. Nah, ini juga mendukung banget dengan kemajuan teknologi sekarang, karena dengan sekarang kan orang-orang tuh nggak bisa lepas dari gadget. Jadi Toyota paham banget nih, disediain USB port, langsung colokin USB atau dengan car charger juga bisa. Dan yang lebih kerennya lagi, dia udah ada wireless chargingnya di sini. Jadi kalau HP kalian sudah support wireless charging, tinggal taruh aja di atas sini, langsung melakukan pengisian ulang daya. Head unitnya disupport sama JBL, juga ada sound system juga JBL juga, tweeternya di pilar A kanan kiri. Nah, ini juga layarnya cukup besar juga ya, kira-kira 10 inch nih. Nah, ini kalian bisa lihat ini dari engine ngisi ke baterai. Jadi lagi pengisian baterainya. Nah, jadi untuk di Camry Hybrid ini, dia EV mode-nya itu hanya sampai kurang lebih 40 km per jam aja. Jadi di atas itu dia udah langsung ganti dengan bensin atau mesin. Jadi EV mode-nya hanya untuk dipakai di perkotaan dengan kondisi mungkin jalan pelan atau mungkin lagi dalam kemacetan, seperti itu. Untuk pengisiannya sendiri, dia modelnya ngambil tenaga dari hasil dari tenaga kinetik yang didapat dari saat pengereman. Jadi dari energi kinetik itu ditransfer oleh sistem hybridnya jadi tenaga. Oke, nah ini head unitnya juga bisa terkoneksi dengan smartphone melalui sistem koneksi Bluetooth. Ada audionya, AM, FM, USB, bisa mirrorless juga. Terus juga bisa melakukan panggilan telepon juga tentunya. Kalian bisa langsung melakukan panggilan dari sini kalau udah terkoneksi dengan handphone masing-masing tentunya ya. Nah, untuk pengaturan AC-nya ini masih banyak tombol-tombol fisiknya. Ini udah triple zone, terus juga ini udah tampilannya udah digital, tapi tombol-tombolnya masih banyak, tombol-tombol fisiknya. Ini juga udah ada air purifiernya juga. Nggak banyak tombolnya sebenarnya, lebih terkesan minimalis, tapi itu yang satu sisi membuat mobil ini juga jadi terlihat lebih elegan. Tengah ini ada cup holder 2, terus juga ada driving mode, eco mode, normal dan sport mode.
Nanti ini kita akan bahas segi kita berkendara. Ini ada EV mode untuk ubah ke mode listriknya. Tapi yang tadi gue bilang dia nggak bisa untuk high speed, jadi dia hanya untuk di saat macet atau saat berkendara pelan. Ini udah ada auto hold, terus juga parking brake lock. Nah, yang salah satu yang paling menarik adalah ini udah ada pendingin jok. Jadi buat berkendara di siang hari, atau misalkan kalian baru dari luar terus baru masuk mobil kepanasan, nah ini kalian bisa aktifin ini. Nanti akan ada angin-angin sejuk di punggung. Nah, di bagian sini ada konsol box. Konsol boxnya volumenya lumayan besar. Di sebelah kanan setir nih juga dijajali dengan tombol-tombol lagi. Ini udah ada tombol untuk menghidupkan mesin. Ini juga ada untuk buka tutup tangki bensin. Ini untuk bagasi, dan ini untuk view 360 ya, kamera. Dan ini untuk traction control. Ini untuk auto headlight. Pengaturan kursinya udah elektrik, terus juga dibekali dengan 2 buah memori. Ini memori penyimpanan memori untuk kursinya ini nggak cuma mengatur posisi kursinya, tapi juga mengatur posisi dari setirnya. Sekarang kita coba. Toyota paham betul bahwa pengguna Camry ini juga lebih banyak duduk di belakang, alias menggunakan supir. Jadi mereka juga mengutamakan banget kenyamanan di baris kedua ini. Nah, untuk urusan legroom atau headroom ini benar-benar lapang banget. Dan kalau misalkan untuk kalian yang punya postur tinggi badan di atas 170 cm juga, kaki ini masih bisa diatur. Kalian bisa dengan majuin kursinya secara elektrik ini. Dari tombolnya, jadi bisa lebih lega di bagian belakang sini. Terus juga kalau misalkan kalian terlalu silau, ingin istirahat, nah ini Toyota juga sudah menyediakan tirai yang bisa digunakan secara manual. Jadi bagian tengah sini gue udah ada blowernya. Ini bisa ngatur suhunya secara manual. Nah, ini ada USB port lagi 2,1 ampere, ada 2. Nah, ini di bagian sini ada armrest. Armrestnya ini dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Nah, terus di bagian tengahnya sini ada tombol power. Di sini juga ada fitur-fitur menarik lainnya ya. Seperti yang gue bilang tadi, di bangku belakang ini juga menawarkan kenyamanan yang sangat maksimal. Kalian bisa atur posisi joknya sendiri. Ini bisa sampai rebah banget sih, lumayan rebah sih. Dan segini paling rebah. Nah, selain mengatur jok, juga di sini juga bisa ngatur sistem atau multimedia di depan, volume atau channelnya. Ini untuk mengatur temperatur atau suhunya. Nah, untuk tirai belakang juga bisa diatur secara otomatis atau elektrik dari tombol ini. Di armrest ini tadi udah ada beberapa fitur juga, terus tapi sayangnya dia nggak ada konsol box atau kotak penyimpanan di balik bantalan ini. Nah, tapi di belakang sini ini udah ada akses langsung ke bagasi.
Camry Hybrid ini dibekali dengan mesin 2500 cc 4 silinder. Mesinnya dikawinkan dengan transmisi CVT. Jadi benar-benar halus banget perpindahan delivery tenaganya juga. Terus juga switching antara sistem hybrid dengan mesin ICE-nya atau internal combustion engine-nya itu gak terasa, benar-benar ya kayak jadi mobil biasa aja sebenarnya. Tapi sebenarnya di kecepatan rendah dia, kalau baterainya full atau memadai kapasitasnya, dia lebih mengandalkan sistem hybridnya atau EV mode-nya. Mobil-mobil Toyota sekarang ini udah dibekali dengan Toyota Safety Sense atau disebut juga dengan TSS. Teknologinya emang canggih banget, tapi di sisi lain buat pengendara yang mudah jengkel kayaknya agak-agak ganggu juga dikit-dikit, karena sensornya benar-benar sensitif banget. Jadi ada objek lain yang mendekati kendaraan kita itu langsung bunyi sensornya, dan kameranya langsung aktif. Ini sekarang gue lagi pakai sport mode, benar-benar akselerasinya responsif banget sih. Berasa banget mesin 2500 cc nya tuh. Tapi karena kita lagi ada di tengah kota, di jalan raya, nggak boleh kebut-kebutan, jadi kita pakai eco mode aja. Nah, soal konsumsi bensinnya, nah ini dengan kecepatan rata-rata 25-30 km per jam, konsumsi BBM-nya ini untuk Camry Hybrid bisa sampai 18 km per liter. Nah, untuk di jalan tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, itu konsumsi BBM-nya bisa sampai 22 km per liter. Kenapa bisa untuk di perkotaan bisa 1:18? Karena itu tadi dibantu dengan sistem hybridnya. Jadi kalau misalkan lagi macet-macet itu, yang tadi gue bilang, kalau misalkan emang baterainya kapasitasnya memenuhi, di bawah 40 km per jam itu diambil alih sama EV mode-nya atau tenaga listriknya. Nah, ini di kaca belakang udah ada tirainya, tapi sayangnya nggak ada tombol fisik untuk nurunin tirainya. Dia ada di layar panel instrumennya, dan untuk nurunin atau nonaktifinnya dia harus pakai tombol yang ada di setir. Agak-agak repot sih sebenarnya kalau misalnya lagi nyetir ya. Tapi kalau misalnya lagi diaktifin tirai belakangnya ini, saat kita mundur dia akan otomatis turun. Oke, itu tadi review singkat kita mengenai Toyota All New Camry Hybrid dengan segala kemewahan, keunggulan, dan juga fitur-fiturnya. Overall, gue suka banget sama mobil ini, mulai dari eksteriornya, interiornya, juga teknologi yang ditawarkan buat di jalan raya atau di perkotaan. Untuk yang mencari mobil ramah lingkungan, menurut gue hybrid udah paling benar untuk saat ini ya, karena dengan infrastruktur yang belum memadai saat ini untuk mobil listrik, menurut gue masih jauh di Indonesia. Jadi untuk mobil ramah lingkungan, menurut gue paling benar ya Camry Hybrid ini. Sayangnya satu lagi, harganya dibandingkan dengan varian yang non hybrid itu bedanya jauh banget. Tapi untuk yang lainnya, mobil ini punya banyak keunggulan yang luar biasa sih. Sahabat Kompas.com, segitu dulu review kita tentang Toyota All New Camry Hybrid. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen pendapat kalian tentang sedan premium ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.